takut ya, pada khawatir akunnya nyungsep karena sortir, padahal itu hanyalah sugesti atau asumsi-asumsi ngawur ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati, atau bahkan sampai direndahkan tentang BHR ya. Nah, kalau saya sendiri jelas nggak dapat teman-teman ya. Cuman saya ya udah, karena saya sadar kemarin udah saya buat videonya. Ya kita emang dasarnya emang mitra. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang pemain pengejar performa atau otobit, segala macam orderan disikat semuanya kemana aja dia diambil, itu sekarang baru banyak yang sadar betapa ada fungsinya itu manual bid ya, atau nyortir. Yang sebelumnya mungkin pada takut ya, pada khawatir akunnya nyungsep karena sortir, padahal itu hanyalah sugesti atau asumsi-asumsi ngawur ya menurut saya. Ya mungkin mereka ya belum pernah nyoba atau pernah nyoba tapi gagal. Karena apa? Karena merasa mereka di daerah yang retensi ordernya nggak sebesar kota-kota besar, khususnya seperti Jakarta. Nah, pada akhirnya mereka pada sadar sendiri bahwa manual bid atau sortir itu fungsinya yaitu menjadikan kita mitra yang sesungguhnya gitu teman-teman. Nah, sekarang udah pada ngerasain gitu teman-teman ya. Terjawab kenapa kita harus memaksimalkan atau memanfaatkan, mengambil peluang kita bekerja sebagaimana kita mestinya, semau kita gitu teman-teman. Bukan berarti semau seenaknya gitu. Tetap kita punya batasan-batasan seberapa baik dan seberapa kinerja kita, yang harus kita punya standar masing-masing cara kerja kita. Bukan berarti manual bid atau nyortir itu kita lepas dari standar minimal gitu, terutama minimal pendapatan, minimal cancelan gitu. Itu pasti harus punya pegangan itu. Bukan berarti manual bid seenak jidatnya atau semau-maunya gitu, on bid sesuka-sukanya gitu ya. Ibarat kata kita kayak teman-teman atau kerja di instansi perusahaan PT-PT lah semacam itu ya. Cara kerjanya, pola kerjanya ya anggap aja secara durasi bisa disamain sekitar 7, 8, 10 atau bahkan maksimal 12 jam itu teman-teman ya. Itu yang bisa teman-teman bisa samain cara kerja di Gojek itu. Nah, pada akhirnya pada kecewa juga. Karena apa? Karena kemarin BHR yang ekspektasinya sangat-sangat tinggi, minimal dapat 1 juta, pada akhirnya cuma dapat 50.000. Itu jadi kekecewaan terbesar buat teman-teman yang hanya menerima nominal segitu dengan kinerja atau usaha setiap harinya itu luar biasa rajinnya, tapi seolah-olah seperti direndahkan hanya dapat BHR sebesar 50.000. Nah, dengan adanya keadaan itu sebagai pelajaran bahwa kita itu kerja emang boleh aja bilang kalau kerja itu jangan milih-milih orderan, atau jangan milih-milih
argo atau apapun lah semacam itu, jangan nyortir lah, yaitu bebas-bebas aja. Cuman kalau teman-teman jadi merasa kecewa, nggak nyaman, itu sama aja ngebohongin diri sendiri gitu teman-teman. Nah, kenapa Gojek kalau kita disuruh ngambil orderan semua tapi menyematkan sampai detik ini fitur manual bid gitu? Kenapa aja nggak dihilangin gitu? Tuh yang jadi pertanyaan. Mungkin kita nggak tahu jawabannya, dan saya pun nggak tahu teman-teman jawabannya. Tapi kita punya cara sendiri. Ya anggaplah kita dengan adanya fitur auto bid manual bid itu, kita punya cara sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja sebagaimana mestinya, sebagai seorang dasarnya mitra, bukan sebagai kita seperti konsepnya seperti karyawan yang harus orderan masuk dibawa, kita naik-naik, kita jalanin, kita naik tangga apartemen ke apartemen, kita jalanin. Nah itu kan Gojek artinya ngasih pilihan gitu teman-teman ya. Kita dikasih pilihan untuk berpikir. Nah ini loh, kalau kita ngidupin fitur manual bid itu ada waktu selama 12 detik. Artinya apa? Kita disuruh milih nih teman-teman ya. Disuruh milih nggak cuma sekedar milih doang, tapi disuruh berpikir dalam 12 detik itu cukup lama. Pertama apa dalam 12 detik itu? Kita bisa gambarkan 12 detik itu kita bisa mengambil langkah atau keputusan. Misalkan orderan masuk nih, nah kita mau kemana nih, kita harus punya konsep cara kerja yang seperti apa. Misalkan kalau saya ya, konsep kerjanya yaitu pertama arahnya, itu yang paling pertama. Terus kalau saya main area nih ya areanya mana dulu gitu teman-teman ya, itu. Terus kiloannya sekiranya supaya saya main tetap di daerah ini, untuk kedepannya supaya nggak terlalu melebar itu kiloannya harus diambil berapa, itu kedua. Terus ketiga, kerumitan jalur. Misalkan jalurnya rawan macet, terus lagi banjir, atau pokoknya kendala-kendala lainnya lah, itu rute ya teman-teman ya, anggap. Terus yang keempat, kalau kita mau main gosen apalagi, itu banyak. Dalam 12 detik itu kita disuruh mikir untuk mengambil keputusan. Kira-kira mau kita cocol apa enggak nih gitu, mau kita ambil apa enggak. Nah, meskipun kita dikasih kesempatan waktu 12 detik itu suruh mikir, suruh mengambil keputusan dari konsep-konsep yang saya gambarin tadi, tapi bukan berarti kita begitu kita cocol tapi kita malah cancel gitu teman-teman ya. Artinya dalam 12 detik itu waktu yang cukup untuk kita menentukan keputusan apakah kita mau ngambil orderan ini apa enggak gitu teman-teman ya. Bukan berarti kita udah dikasih pilihan tapi kita udah milih terus di cancel gitu. Itu yang salah kaprah. Akibatnya apa? Efeknya akun kita rusak sendiri. Akhirnya cara kerja kita jadi rusak, berantakan ritmenya. Pola yang selama ini kita bangun secara runut, secara terkonsep ya teman-teman ya. Ya meskipun kita sebagai tukang ojek kok ribet banget, tapi emang begitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya emang kita secara nggak langsung harus dituntut gitu teman-teman ya, secara nggak sadar gitu. Nah, apabila teman-teman keluar di jalur itu, anggaplah banyak cancelan atau durasinya seenak-enaknya, atau nongkrong selama-lamanya sampai orderan itu nyangkut, udahlah di sini aja. Contoh ya, contoh perilaku yang langkah yang salah. Misalkan keadaan akunnya kurang bagus, dia nongkrong di situ aja, ngejogrok di situ aja, ya udah, itu cara kerja yang salah. Dengan
kondisi atau situasi, posisi dan jamnya itu nggak sesuai, kita nongkrong di sini, ya nggak mungkin kita akan secepat apabila kita di tempat dan jam yang tepat gitu, jam rame anggaplah gitu, atau spot yang bagus distribusi ordernya. Nah itu salah satu etos kerja kita semacam itu, harus bisa ngebaca situasi dan kondisi. Sama halnya kita dikasih kesempatan atau fitur manual bid. Pada dasarnya itu kenapa Gojek ngasih itu? Kalau pandangan saya ya, Gojek ngasih itu menganggap kita emang bener-bener mitra gitu teman-teman ya. Sekelas Shopee misalkan, Shopee terus Indrap, Maxim, terus apa lagi, Lalamove, itu aja nyocol teman-teman ya, nggak auto bid semua. Kenapa dari segala aplikator itu menerapkan fitur manual bid dan auto bid? Karena kita statusnya mitra gitu teman-teman. Beda halnya kalau kita kerja nih mitra, tapi kita mitranya bukan mitra semacam kita mitra driver begini, mitra bisnis atau segala macam, itu beda lagi. Mitra itu banyak turunannya teman-teman ya. Ini kita ngomongin mitra sebagai kita mitra driver untuk perusahaan aplikator digital transportasi ini teman-teman, atau logistik kita bilangnya, atau pengantaran. Nah itu kenapa aplikator-aplikator itu semuanya punya fitur yang sama. Itu yang jadi yang harus kita jeli, kita manfaatkan, kita punya gambaran, harus punya terkonsep tersendiri gitu teman-teman. Nah jadi sekarang baru tahu rasanya. Udah kecewa kan, dapat BHR nggak seberapa, harus nyikat orderan kemana aja, kemanapun. Dari dulu, atau mending kalau masih setahun, kalau udah bertahun-tahun kayak gitu cara kerjanya, itu lebih sakit hati lagi gitu, atau bahkan bisa emosi gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin ya, saya bukan mengajak ya, ini membuka pikiran dulu, ini ngebuka pikiran atau menyentuh pikiran orang itu atau hati orang itu nggak gampang. Saya selalu bilang, kalau ada nih misalkan karakter ketemu orang nih yang anggaplah batu ya, susah itu, konsepnya itu, prinsipnya itu tinggi, apa idealis banget gitu, tapi idealisnya salah gitu. Misalkan pengen gacor, tapi pengen mainnya di sini-sini aja, mainnya pendek-pendek aja. Dia orderan kemanapun, misalkan taruh jauh sedikit, anggaplah 4 kilo, dia nggak mau ngambil. Ya standar akunnya dia dikasih tawaran order itu nggak diambil, misalkan standar levelnya masih 100 ya. Ya udah, kesempatannya cuma beberapa kali doang, anggaplah misalkan seharinya dia cuma bisa maksimal di 10 trip ya. Nah artinya kesempatan itu cuma bisa dikasih selama 10 trip itu teman-teman ya, atau 100.000 anggaplah. Jadi dia udah ngebuang kesempatan dimana yang harusnya dia ambil tapi nggak diambil gitu. Sama halnya kayak gitu. Jadi ngebilangin orang kayak gitu tuh sama halnya kayak teman-teman yang sekarang masih auto bid ya, sama kayak gitu. Dari pikirannya dulu harus disentuh dulu gitu teman, sama hatinya dulu didobrak gitu, harus ada yang ngasih tahu gitu. Jadi mau gacor, mau main kiloan enak juga ada caranya gitu teman-teman ya. Sama halnya teman-teman yang masih main autobid, jangan bohongin diri sendiri lah. Kerja dengan senyaman mungkin, semau teman-teman, senyaman-nyamannya, bukan seenak udah, bukan ya, senyaman mungkin. Jadi kita di sisi lain kerja dapat duit, tapi di sisi pikiran, di sisi passion itu dapat juga. Jadi kita kerja itu juga enak-enak aja teman-teman ya. Jadi nggak capek pikiran, nggak capek badan, semuanya segala-segalanya capek enggak. Minimal kita capek badan aja lah, pikiran jangan gitu teman-teman ya.
Udah itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang ya saya bukan mau ngajak ya, cuman ini hanya sebagai opsi yang mungkin teman-teman yang udah kecewa karena BHR yang nggak seberapa tapi kerjanya luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal.